Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Hermawan Ahmad dengan NIM 3621-1401003. Saya berasal dari kelompok 5 kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil proposal PKM kami, PKMK, yang terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Bab pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, dan manfaat. Untuk yang pertama, latar belakang. Indonesia mempunyai keberagaman kuliner di setiap daerahnya, maka banyak sekali pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis kuliner mulai dari skala UMKM hingga mendirikan restoran. Dan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi menjadi salah satu media promosi dan penjualan produk yang sangat tepat. Salah satunya mempromosikan dan memasarkan produk kuliner. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai ide untuk mempromosikan dan memasarkan produk kuliner kami melalui website dan sosial media. Kami juga memproduksi nasi goreng dan mie instan yang ditambahi dengan bumbu dan topping dari kami. Kami memilih menu tersebut karena menurut kami menu itu mudah untuk dibuat. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi dan pemasaran kuliner. Yang kedua, bagaimana cara agar masyarakat dapat melihat atau memesan makanan yang kami pasarkan di website dan sosial media. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, memudahkan para pengusaha kuliner untuk mempromosikan dan memasarkan produk kulinernya melalui website dan sosial media agar mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan sosial media yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat seperti WhatsApp dan Instagram agar masyarakat dapat memesan produk kuliner dengan mudah. Yang keempat, luaran yang diharapkan. Yang pertama, laporan kemajuan, laporan akhir, nasi goreng dan mie instan yang menggunakan bumbu dan topping tambahan. Yang kelima, manfaat. Yang pertama, mengembangkan produk yang dipromosikan agar dapat dilirik dan diminati oleh banyak orang. Yang kedua, menjadikan sosial media menjadi salah satu solusi bagi para pengusaha kuliner untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Bab kedua, gambaran umum rencana usaha. Terdiri dari yang pertama, gambaran usaha, gambaran potensi pasar, rencana strategi pemasaran, yang keempat, analisis SWOT. Untuk yang pertama, gambaran usaha. Dalam kegiatan usaha ini kami berencana untuk mengembangkan usaha kuliner dengan cara mempromosikan dan memasarkan produk kuliner menggunakan website dan sosial media. Kami memilih metode ini agar para konsumen lebih mengenal produk kuliner yang kami promosikan sebelum mereka membelinya. Selain itu, menghemat waktu dan tenaga karena konsumen tidak perlu datang ke tempat usaha kuliner kami untuk sekedar mencari tahu produk yang kami tawarkan. Konsumen juga tidak perlu datang ke tempat usaha kami karena kami juga menggunakan metode delivery order. Untuk yang kedua, gambaran potensi pasar. Yang pertama, masyarakat luar kota yang ingin mencicipi makanan khas Banyuwangi. Yang kedua, masyarakat umum. Untuk yang ketiga, rencana strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Kami akan membagikan beberapa sampel gratis ke beberapa tetangga dan teman kita untuk memperkenalkan sekaligus mencicipi produk kuliner yang kami pasarkan. Yang kedua, promosi. Promosi kami menggunakan beberapa sosial media yang biasa digunakan masyarakat seperti WhatsApp, Instagram, dan juga kami menggunakan website. Untuk harga yang kami tawarkan mulai dari Rp10.000.
Harga tersebut sangat terjangkau dengan porsi yang lebih banyak. Yang keempat, analisis SWOT. Untuk kelebihan, harga yang ditawarkan relatif murah. Yang kedua, porsi yang lebih banyak, cakupan konsumen lebih luas, konsumen relatif lebih mudah dalam memesan makanan. Untuk kekurangan, terlalu banyak pengusaha kuliner yang menjual produk yang sama. Yang kedua, tidak semua konsumen tahu cara memesan lewat internet atau online. Untuk peluang, masyarakat jadi lebih mengenal produk kami, penggunaan teknologi sebagai media promosi dan pemasaran. Untuk ancaman, munculnya pesaing baru dengan produk yang serupa, harga bahan baku yang tidak stabil, website terkadang mengalami gangguan. Untuk bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan produksi. Yang kedua, pelaksanaan produksi. Yang ketiga, pemasaran produk. Untuk yang pertama, persiapan produksi. Untuk waktu dan tempat, pemasaran dilakukan di masing-masing gadget para anggota kelompok, sedangkan untuk pembuatan makanan dilakukan di rumah ketua kelompok. Selain itu, metode ini akan tetap berlanjut pelaksanaannya meskipun PKMK telah selesai. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan yang digunakan untuk produk kuliner yang akan kami pasarkan adalah bumbu dapur, mie instan, sayuran, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Alat penunjang dalam pembuatan makanan yaitu kompor, wajan, sudip, dan peralatan dapur lainnya. Yang ketiga, pengembangan ide dan perencanaan. Pengembangan ide dilakukan guna membuat website dan sosial media lebih menarik konsumen untuk membeli produk kuliner kami maupun sekedar melihat menu kuliner yang ditawarkan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan setelah proses pengembangan ide. Alat dan bahan yang dibeli sesuai dengan yang telah ditulis dalam anggaran biaya. Yang kedua, pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi dilakukan di rumah ketua kelompok, yaitu seperti produksi nasi goreng dan mie instan dengan tambahan topping dan bumbu lainnya. Kemudian yang ketiga, pemasaran produk. Strategi utama kami dalam pemasaran yang menggunakan website dan sosial media. Untuk website kami buat sebaik mungkin agar konsumen lebih nyaman dan mudah untuk memesan produk kami. Dan untuk sosial media kami menggunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan masyarakat seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya untuk totalnya sebanyak 5 juta rupiah. Dan dialokasikan untuk yang pertama, bahan habis pakai sebanyak 70% atau 3.500.000 rupiah, sewa dan jasa 20% atau 1 juta rupiah, transportasi lokal 10% atau sebanyak 500.000 rupiah. Untuk jadwal kegiatan sendiri, kita dimulai pada bulan April 2022 dan dilaksanakan selama 4 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.